Ya dari cara mengucap kitabnya orang lain saja kamu sudah Apa nggak jelas. definisi intoleran, Kencer? Ya kamu membenci agama lain, agama Kristen Di mana terutama. saya membenci Kristen? Kok nuduh-nuduh nih, Oten? Ya, ya banyak. Apa gunanya sih kayak ngebenci Kristen itu apa guna? Justru saya senang kalau ada orang Kristen. Kalau nggak ada Pertama, gunanya ngapain kamu bahas-bahas Kristen? ya karena Kalau saya di nggak ada sini gunanya ngapain kamu akademisi, bahas-bahas karena Kristen? saya adalah orang yang Akademisi berdiskusi. apanya? Kamu mengatasnamakan akademisi, padahal kamu Nah, emang bodoh. iya. Nah, ini yang teman-teman. Ya Kan sama-sama manusia, ngapain harus ribut-ribut? Sedangkan yang akhirat, orang bilang nanti di sana masuk surga, masuk neraka. Siapa yang sudah pulang dari sana kasih kabar? Masa siapa yang pernah mati ke sana hidup lagi? Ceritakan itu dalam sekarang ini. Kalau di buku-buku aja ngapain pakai ribut? Cari makan aja susah. Bapak abang Katolik. juga. Oh, Katolik. Oh, ya iyalah duluan abang lah. Duluan abang lah. Jadi, Protestan itu terakhir ini- itu Protestan. Kan itu ada pepatah mengatakan tidak mungkin kaki depan dilangkahi kakak belakang, katanya. Mungkin enggak? Bisa, kalau mau mundur bisa. Mundur Apa nabrak. mau mundur kita? Ya nabrak lah, Bu. Ya mundur Kan lah. Masa mustahil kakak belakang kadang-kadang kita melangkah harus ke mundur, satu Bang. Kadang-kala kita harus mundur untuk melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Nandar, dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ada bapaknya Yando, Bapak Komel, silakan on cam Bapak. Oh, ini bapaknya Yando nih. Waduh, Yando, Bapak ayo Yando. lo, kamu Silakan, begadang juga Bapak mau nonton Nandar. Halo Bapak Cornelius, Komel. silakan. Silakan dibuka camnya Bapak Komel. Ayo lu Yando dicariin bapaknya. Silakan Bapak Cornel, ini anaknya ada di sini, silakan. Bapak, Bentar-bentar. silakan Bapak on cam Pak. Sabar dia lagi cari posisi enak tuh. Jaringannya kurang ini. Enggak, jaringannya bagus Bapak. Kita di sini. Bang Juang Sirait, jangan lupa makan ya Bang ya. Nanti Abang lapar Bang.
Abang Halo, sendiri. selamat malam. Selamat malam. Malam, Bapak Kornel. Sebentar, saya sapa lagi nih Bapak Yusuf Asibuan nih. Bapak Yusuf Asibuan, agamanya Islam atau Kristen? Bapak Yusuf Asibuan. Halo Bapak. Oke. Oke, Bapak Kornel, ini tempat kita berbicara tentang iman, agama, dan ajaran. Kalau Bapak Kornel ada pertanyaan tentang Islam, silakan bertanya. Kalau mau menjelaskan Kekristenan, silakan menjawab. Tapi harus paham dulu ya. Jangan tidak paham tapi menjelaskan, nanti kasihan umat tersesat. Saya nggak tahu menjelaskan, malah saya pengen bertanya. Oke, boleh silakan Bapak Kornel. Pertanyaannya apa? Kan di agama Kristen kan Yesus sudah dibangkitkan. Lalu di Muslim itu apa Muhammad itu sudah dibangkitkan apa belum ya? Oke, pertanyaan bagus. Bapak Kornel, di dalam Islam itu Nabi Muhammad adalah seorang manusia, bukan Tuhan. Yando, diam dulu sayang. Nanti Bunda sentil ya, Yando. Ini Bapak Kornel lagi bicara. Kasih nasihat kok punya Yando, diam dulu. Itu Bapak Kornel lagi bertanya sama Bunda. Yando jangan begitu. Itu Bebang Juang Hasirait jadi ketawa sama Yando. Jadi Bapak Kornel, Nabi Muhammad itu manusia seperti Nabi Ibrahim yang belum bangkit sampai detik ini. Nabi Muhammad sama seperti Lukas, Matius, Markus, dan juga Paulus yang belum bangkit sampai detik ini. Nabi Muhammad itu tidak pernah setara dengan Tuhan, tapi dia selalu menjadi Nabi dan Rasul saja, ya. Jadi Nabi Muhammad itu nanti dibangkitkan. Yando, diam dulu Yando, nanti Bunda cubit ya. Yando, diam dulu ya nak. Seperti itu Bapak Kornel. Oh, iya. Soalnya saya kan orang baru juga nggak begitu mengerti. Iya, tidak masalah Bapak Kornel. Cuman pengen Ya, tahu. memang di dalam Islam itu manusia itu tidak pernah dituhankan dan Tuhan tidaklah manusia. Jadi kami kalau seperti itu ya. Oh iya. Seperti itu Bapak Kornel. Apa pertanyaannya lagi Bapak Kornel? Yando, diam dulu Yando, nanti Bunda cubit pakai tang ya. Lanjut Bapak Kornel. Yang pertama, yang kedua, cuman saya butuh penjelasan aja sih. Ya, jadi yang kedua tentang apa namanya? Boleh Bapak Kornel. Ini di ajaran Islam itu kan ada beberapa ayat, itu saya kurang tahu sih tentang Islam sih, makanya saya tanya. Ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa perangilah apa namanya, perangi apakah orang-orang yang tidak Oh, ini maksudnya seagama ya. Nah, itu maksudnya tidak begitu. itu tuh bunyi itu apakah itu berlaku di Indonesia atau gimana itu? Masa berlaku di Indonesia, sorry. Oke. Masa itu dijalani umat Islam apa gimana? Semua ayat di Al-Quran wajib kami jalani, tapi Bapak Kornel salah memahaminya. Di dalam Al-Quran itu diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Jadi kalau ada perintah untuk memerangi kaum kafir, itu pasti mereka memerangi kami. Karena izin berperang itu kalau kami diperangi. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak memerangi kami tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Makanya ada istilah kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir ya, seperti Bapak Kornel, seperti Yando, Bang Juang Sirait, Bang Yusuf Asibuan, tidak memerangi kami tidak boleh memerangi kalian. Tapi ketika kalian memerangi akidah kami perang argumentasi boleh dengan kalian. Kalau kalian menembak kami boleh pentung kepala kalian. Jadi kami tidak ada cium-cium dengan orang-orang yang menjahati kami. Oh, Bang Mualaf ya. Gitu, buka camp Bang Yusuf. Kalau tidak buka camp, ya kalau di sini kita Jadi, buka camp semua ya. Kalau Bang Yusuf, caranya macam bisa mana buka camp? Umi? Ini kalau bentar. kita memerangi Seperti orang itu, itu Bang. tetap masuk surga itu. Ibaratnya kita memerangi Memerangi berarti orang yang membunuh, memerangi kan? kita. Memerangi orang yang memerangi kita. Dan Bapak Kornel tahu ya, Nabi Musa itu dalam kitab Bapak Kornel itu membunuh orang. Tuhan senang dengan itu karena Tuhan yang suruh. Nabi Ibrahim itu melawan Itu ayatnya berapa itu?
Nabi Musa. Oh, ini saya kasih. Oke, ya. Besar. Di dalam kitab Bapak Kornel tidak tahu kalau Tuhan Bapak Kornel berperang. Saya jarang baca Alkitab. Cuman dengar-dengar Aduh. kalian sering ngobrol Tolong undang ngobrol saya, di apa Bang Nandar, sudah bisa buka di TikTok, kamera. nonton-nonton. Ya, ini. Bukan cuma Musa ya, bahkan di dalam kitabnya Bapak Kornel sendiri itu Tuhan berfirman berperang melawan suku Amalek turun-temurun dalam kitab Keluaran pasal 17 nomor 14 sampai 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam satu kitab sebagai peringatan dan ingatkan kepada Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan tentang Amalek dari kolong langit. Lalu berkatalah ia, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, ini ya kalau Bapak Kornel Berarti mau lihat Tuhan- di kitab Tuhan yang berperang atau umatnya ini? Tuhannya yang berperang, Pak. Tuhan Bapak berperang. Oh, Tuhan yang berperang, berarti umatnya enggak dong. Umatnya lebih parah lagi. Bani Israel membunuh suku Moab, suku Amalek ditumpas, termasuk anak-anak, termasuk orang-orang yang tidak bersalah dibunuh. Nih, Itu dalam kapan? Keluaran pasal 4, saya tidak tahu tanggalnya kapan, tahunnya kapan. Oh. Ini zaman Musa. Keluaran pasal 14 nomor 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 nomor 14. Ya, ini adalah ayat di mana Tuhan Bapak Kornel berperang. Yando jangan kayak gitu, mukanya ngeselin banget. Pengen kayak ngelawan saya gitu kamu. Yando jangan begitu. Yando jangan begitu. Yando bikin Bunda Gembala kesel. Si Juang ketawa-ketawa dari tadi lihat Yando. Iya. Keluaran pasal 14 nomor 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Begitu Bapak Kornel. Oh, Juang cerai ketawa. Si Juang cerai ketawa. berarti waktu itu Tuhan yang berperang dengan mereka kan? Oh iya, tertulisnya begitu. Oh, tertulisnya. Oke, Iya. terima kasih penjelasannya ya. Ya, jadi beda ya Pak. Kalau di dalam Islam itu Allah mengizinkan kami berperang, bukan memerintahkan, tapi mengizinkan kalau kami diperangi. Tapi di kitab Bapak, Tuhan Bapak sendiri ikut berperang dan bahkan memerintahkan untuk membunuh orang lain, termasuk anak-anak kecil yang tidak salah yang menyusui begitu. Mana Yando tadi? Naikkan lagi. Berarti Tuhan itu ada dua ya? Bukan Tuhan ada dua, tapi perspektif kita tentang Tuhan itu berbeda. Kalau Tuhan itu cuma satu. Dalam Iya sih, kalau Bapak pengertian mempercayai aku sih Tuhan Tuhan dalam cuma perspektif satu. yang disampaikan oleh penulis kitab Bapak. Oh, itu penulis Iya, dulu. tapi perspektifnya Oke, penulis. beda-beda. Menurut penulis kitab, menurut penulis kitab Bapak, Tuhannya suka berperang gitu. Kalau menurut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu Ar-Rahim dan Ar-Rahman gitu. Yando merajuk ya. Yando anak bunda jangan. Minta dulu Pak Kornel. Itu anak saya merajuk barusan. Yando anak bunda, naik sini lagi nak, sayang. Bunda nggak marah, bunda cuma bercanda anak bunda. Yando, oh naik lagi Yando nak. Naik lagi Yando, anak bunda. Bentar Pak, Merajuk Bapak kenapa Kornel, nih, Yando? saya udah kehilangan anak saya. Tidak tahu, gara-gara saya tadi cuma bercanda sudah. Begitu Bapak Kornel. Oke, terima kasih. Ayat berapa tadi bilang Tuhan berperang itu? Dalam Keluaran pasal 14 nomor 14, Keluaran 14 25, Keluaran 17 16, Bilangan 10 10 nomor 9, Bilangan 31 nomor 3, pembalasan Tuhan terhadap Midian. Bilangan pasal 31 nomor 7, berperang melawan Midian. Ini baru Musa berperang. Bilangan 32 nomor 20, berkatalah Musa pada mereka, jika kamu tidak berbuat demikian, jika kamu tidak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan berperang ini. Bilangan 32 nomor 27, tetapi hamba-hamba ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur. Bilangan 32 29, kata Musa pada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang. Banyak sekali ayat berperang dalam kitabnya Bapak Itu sudah, Kornel. makanya saya juga heran Tuhan itu bisa berperang itu ya. Seperti itulah.
Tuhan Saya juga itu- bingung kenapa Tuannya. Tapi Bapak Kornel tahu tidak yang lebih Ya. parah? Hmm. Tuan Bapak Kornel pernah bunuh orang karena salah, karena bukan salah ya, karena dia teledor, dia tidak sengaja itu pegang tabut Tuhan toh, padahal padahal dia mau pegang itu tabut Tuhan biar tidak jatuh, namanya Uza, tapi dibunuh sama Tuan Bapak Kornel. Ada juga Onan toh, Onan itu tidak mau menghamili istri kakaknya, tapi dibunuh sama Tuan Bapak Kornel. Itu di pasal berapa itu? Ini saya kasih ayatnya ya. Bapak Kornel dicatat, nanti Bapak Kornel cross check sendiri. Nggak apa-apa, saya Bapak Kornel lagi lihat ini ini dalam juga. kisah 2 Samuel pasal 6 nomor 6 sampai 7. Ketika mereka sampai Sabar. ke tempat pengirikan Sebelumnya- Nahon, Uzab. Oh, Sebelum saya minta maaf dulu, saya pakai tidur soalnya saya nggak sehat. tak ada masalah. Itu Saya saya minta paham maaf Bapak ya. Kornel. Saya nggak. Saya hargai ini Bapak jadi. Kornel. Saya hargai Bapak Kornel. Bapak Kornel sudah bertanya dengan bagus. Dalam 2 Samuel Bapak Kornel pasal ke-6 nomor 6 sampai 7. Semoga Bapak Kornel cepat sembuh ya. Amin. Ya, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu dan memegangnya karena lembu-lembu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Tuhan membunuh dia di sana karena keteledorannya. Cuman teledor saja langsung dibunuh. Begitu juga dengan Onan. Kalau Onan dibunuh karena tidak mau menghamili istri kakak, berkata kepada Elia, botak, naiklah botak. Dibunuh. berarti keras juga yang Tuhan main bunuh-bunuh aja. Keras sekali main Tuhan Bapak, keras sekali main bunuh saja kerjanya. Ya, kalau di Muslim kenapa sekarang mereka ribut-ribut terus tuh? Ada apa itu? Apa ikut ajaran Al-Quran? Itu orang Muslim itu mereka gara-gara mereka gara-gara nonton Edis sakit hati karena Edis menghujat Nabi Muhammad. Jadi mereka jadi jahat. Oh, Gara-gara Edis lihat itu siapa? Edis menghujat. Edis yang TikTok itu ya? Edis TV itu yang menghujat Nabi Muhammad. Yang dia bilang Nabi Muhammad raja seks. Dia penipu, pembohong. Dia bilang Nabi Muhammad raja seks. Orang Islam marah toh. Jadi akhirnya orang Kristen yang tidak bersalah yang jadi korban. Berarti ya itu Gara-gara yang kita heran TV tuh. tuh. Padahal sama gini, masa kalau aku ini ngomong pendapat aku sendiri lah, kita kan sama-sama manusia, ngapain harus ribut-ribut? Sedangkan yang akhirat, orang bilang nanti di sana masuk surga, masuk neraka, siapa yang sudah pulang dari sana kasih kabar? Maksudnya siapa yang pernah mati ke sana hidup lagi? Ceritakan itu dalam sekarang ini. Kalau di buku-buku aja ngapain pakai ribut? Cari makan aja susah. Bentar. Saya turun dulu. Bapak Kornel, saya turun dulu. Saya kena batasan ya. Saya turun dulu ya, Bapak Kornel ya. Bentar. Nandar, aku turun dulu, Nandar. Binatang Nandar. Aku turun dulu. Aku naik lagi di. Bang Kornel di mana, Bang? Ya, Bapak tinggal di mana, Pak? saya di Kalimantan. Kalimantan ya, Pak. Kalimantan mana, Pak? Itu privasi, Bang. Oh, iya. Iya. Saya kerja di Kalimantan, Abang. Abang marga apa? Abang orang mana? Sirait. Oh, orang Medan. Iya, Pak. Samosir, Pak. Danau Toba. Oh, Muslim juga, Abang. Bapak. Gimana, Pak? Abang Muslim apa Kristen? Katolik saya, Pak. Katolik. Ya. Saya juga Katolik. Oh, iya. Salam kenal, Pak. Dari Samosir Danau Toba, Pak. Negeri kepingan surga, Pak. Amin. Semoga Tuhan Yesus. Sudah pernah, Pak, dari Danau Toba, Pak? Belum pernah, tapi saya lama di Batam, kawan sama marga Tampu Bolon. Oh, di Pulau Batam ya, Pak? Iya.
Oh, di mana Pak dulu Pak? Di Batam Pak? Saya di Bukit Senyum. Di mana Pak? Bukit Senyum, Nagoya. Oh, Bukit Senyum. Oh, saya dulu di Pulau Galang Pak. Oh, jembatan 6 sana. Iya, masa-masa narik kayu, tahu lah Pak, biar bisa mamam kan, narik kayu. Tahun berapa itu? Tahun 2001 Pak, 99 2001. Sebelum jadi Riau Lautan, masih masuk Pekanbaru dulu. Iya. Ya sama, Tahun 2005 kan baru di provinsi sendiri. saya tahun 2000 sampai tahun 2017 baru pulang ke NTT. Oh, ya, lama ya Pak ya. Iya. Aduh. Iya, maaf ya Pak, tadi saya dibatasi tadi. Oh iya. Ini maaf aja nih, kita ngobrol-ngobrol aja, kami juga kurang tahu tentang Gak apa-apa agama. Pak, santai aja Pak. Kita santai aja, kita nggak, kalau tidak tertarik membahas agama pun tidak masalah sebenarnya. Bukan ya tertarik, justru pengen tahu lah. Jadi Ya, Bapak tanya aja. Kalau saya bisa bantu jawab, saya bantu jawab. Bukan berarti saya pintar, tapi mungkin saya lebih dulu belajar karena memang prodi kuliah saya kan prodi komunikasi penyiar Islam. Dan saya sudah 6 tahun diskusi lintas agama dengan umat Kristen, baik dari pendeta termasuk jemaat-jemaat awam. Jadi setidaknya saya tahulah sedikit-sedikit tentang agama Kristen begitu. iya, cuma kan kalau agama saya dengan kami kan Katolik, Iya. agak bukan beda dengan Kristen sih, dia sama, cuma kalau bawaannya ya kami sebagai umat Katolik lihatnya agak beda. Kalau Katolik biasa aja, ramah-ramah aja. Kalau untuk Teman-teman, mohon maaf, bentar. Teman-teman, bapaknya lagi sakit ya, teman-teman ya. Ya, Bapaknya sorry. lagi sakit ya. Kita izinkan aja beliau untuk tidur ya. saya nggak bisa Nggak duduk, apa-apa. maaf. Beliau lagi Apa, sakit ya. di pinggang saya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saya cuma infokan lagi biar teman-teman yang baru nonton tuh nggak salah paham. Jadi begitu Bapak Kornel, sebenarnya begini ya. Kalau kita itu, kalau diskusi lintas agama yang kita butuhkan itu adalah jujur dalam artian tuh, kalau kita tahu katakan tahu, kalau tidak tahu kita jangan paksa untuk menjelaskan. Tidak setiap orang Kristen seperti Bapak Kornel loh. Banyak orang Kristen itu yang mereka tidak pernah baca Bible, tapi mereka mencoba untuk menjelaskan Bible. Ini yang membuat nanti debat kusir gitu loh. Padahal kan kita pengen tahu ilmu kan, kita pengen tahu ilmu toh, kita pengen sama-sama belajar toh. Jadi kita maunya jujur. Halo, harap kita sapa yang lain boleh Pak? Boleh Bapak Kornel? Mungkin Bapak nanti lihat diskusi kami dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Boleh. Halo Harahap. Ya, iya Kak. Assalamualaikum. Ya, Muslim non Muslim Harap. Muslim Kak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan, Harahap? Enggak ada Kak, enggak ada. Lanjut. Oke, izin saya turunkan ya. Iya Kak. Oke, Bang Juang Sirait sama Bapak Kornel di sini kami izinkan bertanya atau mau menjelaskan tentang agamanya boleh, asal sepengetahuannya ya. Kami tidak iya. izinkan Kalau menjawab. kami di daerah NTT, Ibu, itu ini aku panggil Ibu apa panggil Rifa ini? Panggil Rifa aja Pak. Oke. Jadi kalau di daerah NTT itu antara di daerah, khususnya daerah saya itu, di situ cuma 2 agama, Muslim dan Katolik. Adapun Kristen Protestan, cuman kalau dibilang itu pendatang dari Kupang, dari Alor, pokoknya yang daratan NTT lah. Iya. Pulau-pulau. Kalau Kami NTT kan Katolik, pulau-pulau. Katolik teman-teman saya rata-rata Katolik itu
jarang yang debat sampai debat kusir dengan saya itu jarang. Katolik yang menghujat sekarang tuh cuman beberapa orang ya, Joseph, RK. Kalau yang Katolik sekarang agak keras itu Pastor Patrice Allergo namanya, itu pun sampai menyerang Protestan. Tapi sebenarnya dulu Katolik ini ya, rata-rata orang Katolik itu kenapa bisa santai dengan orang Islam, karena kan punya magisterium, punya konsili-konsili Vatikan ke-20 seperti itu. Saya tahu itu. Saya tahu orang Katolik tidak boleh berdebat, tapi saya lihat sekarang ini sudah ada yang mengaku Katolik sudah mulai masuk ke ranah berdebat, bahkan menghujat seperti RK dan juga Joseph. Berani menyerang agama Islam. Ada beberapa orang di TikTok kan kita lihat, tapi mudah-mudahan ya doa saya, daerah saya semoga nggak ada kayak gitu kan. Iya. Karena kami di sana itu sudah, aku rasa susah dipecah belah karena kami tolerannya tinggi sekali. Sama Pak, sebenarnya kalau kita bicara tentang agama, Bapak kalau pergi ke Klaten, Jawa Tengah, di situ gereja Katolik, gereja Protestan ada. Rata-rata di situ ada orang Islam juga mayoritasnya kan. Tapi di situ tenang kok Pak. Saya kan pernah tinggal di Klaten. Tidak ada kok permasalahan-permasalahan seperti itu. Cuman terkadang kita ini diprovokasi sama orang-orang yang bikin masalah satu, lalu dibuatlah ini seolah-olah bahwa ini antara agama Islam dan Kristen gitu. Kalau saya keras Pak kalau debat. Bapak kalau lihat saya debat sama penipu, pendusta, saya keras Pak. Sama penghina agama saya sangat keras. Tapi saya tidak boleh keras dengan orang-orang seperti Bapak Kornel, Bang Juang Sirait. Itu namanya saya zolim. Sering aku nonton. Ya kadang gini, kadang saya lihat tuh saling menghujat. Kalau menurut pribadi saya, agama itu cuman mengimani. Kalau kita menghujat orang lain itu ya repot. Kalau saling cari pendapat ini itu ya bagus kalau menurut saya. Kalau kami ada dalilnya Pak, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, kata Allah, jangan mencaci sembahan selain Allah, kata Allah begitu. Jadi kalau ada kami terang-terangan mencaci sembahan Anda, kami berdosa. Dilarang itu Pak. Tapi mohon maaf nih Bapak Kornel ya, Bapak Kornel mungkin saya kalau bacakan kitab di kitab Bapak itu Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus dikatakan mati terkutuk di tiang salib. Ketika kami yang mengucapkannya, kami dituduh menghujat. Padahal itu tertulis dalam kitabnya Bapak Kornel. Makanya terkadang kami bingung kalau kami berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Ketika kami mengutip kitab kalian, kami membacakan, kami dituduh sebagai penghujat. Ketika Edis atau teman-teman Kristen lainnya menambah-nambahkan apa yang tidak ada dalam kitab kami seolah-olah dipaksa untuk diam saja begitu. Padahal kalau dalam ranah dialektika kami berhak untuk mengcounter gitu. Jadi kalau kita diskusi saja. Kalau perang waktu diskusi itu argumentasi itu nggak masalah sebenarnya. Dialog dalam asal jangan langsung sampai menghujat begitu. Jangan sampai saling hujat, itu tidak ada gunanya. Tapi kalau masih argumentasi yang dikedepankan masih nggak masalah. Itu namanya mengedukasi. Oke Bapak Kornel, kita sapa dulu tamu-tamu yang sudah masuk ya. Mana tuh mereka ada yang bertanya, biar kita jalan diskusinya ya. Siap. Oke, kita sapa ada Baktan 14, muslim atau non muslim. Bang Jesper Dalangelos, diperhatikan typingnya, sudah tidak usah di spam komentar seperti itu ya, tidak bagus. Kita tidak perlu memancing orang lain untuk menghujat di sini ya. Silakan Bang Bat. Muslim non muslim Bang? Muslim ya? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini room diskusi lintas agama. Bang Batan ada yang mau disampaikan? Cuman mau menanggapi Bun yang menanggapi apa? Tadi. Tidak perlu Bang, nggak usah ya Bang, nggak usah diperpanjang ya, tidak usah diperpanjang hal yang tidak perlu kita perpanjang. Kita di sini mau diskusi tentang ajaran saja ya. Bukan itu Mbak. Suaranya kecil lagi Bang. Kan dia tadi nanya masalah toa. Enggak, sudah saya jelaskan tadi. Itu sudah saya jelaskan tadi. Oh iya. Tidak perlu diulang kembali ya, tidak perlu diulang kembali, oke? Saya pikir jawaban saya sudah cukup lah ya. Oke Bang Batan ya, terima kasih ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Ya, Firon Daluk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firon Daluk, muslim atau non muslim? Firon Daluk. Firon Daluk. Oke. Ngorok uni. Oh, ngorok.
Ya, begitu Bapak Kornel ya. Mungkin Bapak Kornel akan melihat banyak perdebatan lintas agama di dunia sosial media. Kalau kami sebatas diskusi ya diskusi saja gitu. Tidak sampai ke hati dan tidak sampai ke ruang sosial. Bahkan saya sudah banyak bertemu dengan lawan debat saya secara offline. Saya makan bersama dengan mereka. Pastor Joshua Teu. Saya sudah bertemu dengan beliau. Saya makan ditraktir sama Pastor Joshua Teu. Bapak Henry Tan. Itu pendeta-pendeta semua itu. Apa kami saling baku hantam ketika bertemu? Tidak, karena kami kepentingannya ya diskusi saja. Tapi kalau penghujat-penghujat yang berjumpa dengan saya, Bapak Kornel lihat saya tidak akan biarkan mereka begitu saja. Bukan berarti saya harus menghujat Tuhannya Bapak Kornel, tidak, tapi saya cuma kembalikan dengan ayat-ayat di kitab sucinya gitu. Oke, buat teman-teman yang naik, pastikan teman-teman semua itu non-muslim saja, biar kita bisa menjawab pertanyaan dari non-muslim, agar supaya apa? Jalan diskusi kita ya. Kita di sini mau diskusi lintas agama. Halo Bapak Dr. H. Suwardi, muslim non-muslim. Halo Nano, muslim non-muslim. Assalamualaikum, saya muslim ini. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nano, ada yang mau disampaikan? Saya mau bertanya ini kan saya punya temen nih malap. Gitu kan, dia nanya ke saya kan nggak kurang paham gitu ya. Dia kan nanya, dia baru masuk muslim, masuk Islam katanya gitu kan, sama istrinya juga gitu. Pas begitu nanya ke saya, dia kan nanyanya gini, dulu kan saya nikah itu ada ala Kristen gitu kan, agama yang lalu gitu. Nah sekarang saya udah jadi muslim, suami istri. Nah terus dia nanya, terus ini pernikahan kami gimana? Apa harus akad lagi? Apa gimana? Katanya gitu nih. Yonatan Nandar bisa dijelaskan nggak? Gitu. Silakan Yonatan Nandar. Bapak suruh tanya ke orang-orang KUA aja biar aman Pak. Karena kalau kami ini bukan ahli fikih Pak. Gitu. Suruh Bahkan tanya ke dulu dia KUA waktu aja. waktu Kristen nikahnya Kristen. Nah sekarang Dia kalau mualaf udah dapat Muslim, sertifikat nggak? Dia mualaf dapat sertifikat nggak? kurang tahu juga, saya nggak tanya. Nah, waktu dia mualaf itu otomatis kan ada lembaga tuh, entah RT, RW atau KUA atau di mana. Ditanya di situ aja, ini kaidah fikih, Pak. Saya tidak punya kapasitas menjelaskan kaidah fikih. Walaupun saya tahu jawabannya, saya tidak boleh jelaskan. Nanti bahaya, Pak. Makasih Uni. Itu bukan kapasitas saya. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sah nih, nggak apa-apa, nggak usah menikah ulang, Bapak. Kalau dalam kompilasi hukum Islam itu nggak. Aku nggak berani jawab itu, bukan kapasitas Enggak, itu aku. ada. Soalnya dulu aku kan kuliahnya di Ahwalus Saksiyah, hukum keluarga Islam. Itu pernah dibahas. Tuh Pak Dono tuh. Oh iya, ya. Kalau lebih afdol sudah tanya, gitu. Aku jujur nggak berani jawab ya Pak Nano ya, karena aku tidak boleh menjawab sesuatu yang memang bukan kajian aku. Masalah fikih itu bukan kajian aku. Oke Pak Nano ya, terima kasih Pak. Yo, makasih atas penjelasannya. Kalau Bang Yonatan Andar dia sudah punya itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah punya kapasitas dia ya boleh. Aku dulu waktu di UIN Sunan Ampel Surabaya itu kan jurusan Ahwalus Saksiyah, hukum keluarga Islam. Dulu aku juga diskusi masalah itu tuh. Mantap suhu. Ya, jadi nggak sah, tetap nggak apa-apa, nggak usah menikah ulang. Ya. Oke, Pak Sejati, Muslim non Muslim. Assalamualaikum, Uni. Waalaikumsalam. Dia bersampaikan Pak. Ya, saya hanya memberi semangat aja buat saudara-saudara Muslim semua. Siap. Pantang menyerah. Oke, kita close aja yang naik lagi Yonatan Andar. Kita fokus ke Bang Juang sama Pak Kornel ya. Mungkin mereka ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke, Bang Sejati, terima kasih banyak. Mutiara Sama-sama, Hijau ada yang menyampaikan. Uni. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mutiara Hijau ada yang menyampaikan. Kita fokus ke Bapak Kornel dan Bang Juang Sirait aja. Mutiara Hijau ada yang disampaikan. Oke, saya turunkan. Oke, sekarang Bang Juang Sirait. Bang Juang Sirait ini dari tadi tuh menonton kita santai. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira tentang ajaran Islam, Bang?
ajaran Islam mau saya tanyakan. Kayaknya nggak ada yang mau saya tanyakan. Kalau tentang agama Kristen ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada wewenang saya untuk mengajarkan atau menyampaikan. Tapi sudah belajar. Belajar sih nggak, mengimani iya. Lucu kali ya. Aku suka polos luar biasa beliau ini. Tapi aku suka Bang Juang Siraitnya. Jujur beliau. Bukan lucu. Enggak, maksudnya itu bukan mengejek, itu malah aku apresiasi. Maksudnya abang keren sekali, jujur. Kalau dia belajar berarti ada yang mengajari. Yang mengajari itu belum tentu bisa belajar. Semua kan bisa belajar walaupun pengajar dianya. Nah, lalu kalau pengajarnya nggak bisa kita ikuti ajarannya, untuk apa? Kan gitu. Iya. Iya, betul. Terus menurut abang kira-kira kayak mana? Kayak mana rencana abang nih? Kira-kira? Rencananya? Maksudnya rencana ngapainnya? Terus tujuan pertanyaannya rencana mau ngapain gitu? Mana tahu mau ngajak aku makan malam kemana gitu? Tuh kali pun, Bu. Aduh. Jokali ya. Abang tinggal di Medan ya. Ya malam Bang Jack, buka cam Bang Jack. Kita semua buka cam. Oh iya, antar. Yang Jadi mencekik abang Muhammad dalam Gua Hira 3 kali siapa ya? Tidak ada Nabi Muhammad tercekik. Itu terjemahannya tidak begitu. Tercekik sampai lidahnya keluar itu siapa yang cekik Muhammad itu di Gua Hira? Tidak ada begitu. Itu lidahnya keluar panjang banget, itu dicekik sama siapa di Gua Hira? Tidak ada, tidak 3 ada ya, kali. turun ya. Tidak ada, kamu memfitnah Nabi Muhammad ya. Tidak ada sama sekali. Itu fitnah kamu. Kalau Nabi Muhammad tercekik matilah dia. Ada aja kamu nih. Di sini penghujat nggak diajak ya. Di sini tempat-tempat orang yang pertama lebih baik tidak tahu daripada sok tahu, dan kita tidak menaikkan orang-orang yang menghujat. Nabi Muhammad itu tidak pernah dicekek. Kalau beliau dicekek matilah beliau manusia. Masa Nabi Muhammad dicekek tapi nggak mati, malah jadi khalifah? Yang bener aja. Jangan putus asa begitulah. Kok putus asa banget gitu loh. Memangnya kamu pikir kalau kamu menghujat Bapak Kornel langsung memuji kamu gitu? Memangnya kamu menghujat Islam, Juang Sirait langsung bangga dengan kamu gitu? Bisa jadi Bapak Kornel dan Juang Sirait malu punya kawan Kristen seperti kamu. Menghujat, tidak ada data, memfitnah. Justru orang seperti kamu ini yang memecah belah Indonesia. Mungkin orang seperti kamu yang menjadi asbab orang Islam menghancurkan rumah ibadat Kristen karena jijik melihat kelakuan kamu. Gara-gara kamu mungkin nanti orang Islam membantai orang Kristen nanti gara-gara kelakuan kayak kamu ini. Ya, bisa jadi itu terjadi loh. Gara-gara kelakuan orang Kristen seperti kamu ini, bisa jadi saudara-saudara saya yang tidak beriman kepada Allah tapi tidak pernah belajar Islam terpancing emosinya. Akhirnya yang jadi korban keluarga-keluarga kamu sendiri Kristen. Tapi ujung-ujungnya nanti yang disalahkan kami umat Islam. Pada kelakuan kamu jahat sekali mulutnya. Bisa kau tunjukkan datanya? Nggak ada datanya, disuruh buka cam malah memfitnah. Ya begitu ya. Gitu tuh Bapak Kornel. Kenapa saya tuh kalau diskusi tuh kadang keras. Menghujat Iya. itu sudah baik. Gimana Saya tuh Bapak Kornel mengimani dari pihak Muslim mengimani Muslim, dari pihak Kristen tidak ada Bapak Kornel Nabi Muhammad itu dicekek. Coba Bapak Kornel pikir pakai logika saja. Kalau Nabi Muhammad dicekek, kenapa beliau masih hidup? Mana datanya? Soalnya saya juga nggak tahu, jadi pada zaman itu mungkin Iya, saja belum ada. kalau ada saya beli harga 1 miliar itu literasi Nabi Muhammad dicekek dalam bahasa Arabnya. Fitnah itu terjemahan, itu pun tidak ada sampai lidahnya keluar begitu. Memang apa ya, mereka ini yang terguncang imannya ini Bapak Kornel naik ke sini itu bukan cari ilmu tapi cari musuh. Supaya apa? Supaya umat Islam marah lalu
Gini ya Papa, kalau saya takutnya gini, memang sengaja mereka pancing umat Islam buat marah. Nanti umat Islam yang marah, yang tidak pernah belajar ini, emosinya yang gampang terpancing, mereka itu ganggu orang Kristen, nanti umat Islam yang disalahkan. Padahal kelakuan dari pancingan dari mereka, ada aksi kan ada reaksi, seperti itu. Halo Green Tea, Bapak Cornel saya mute dulu ya, soalnya doubling. Oke. Green Tea, Muslim dan Muslim. Halo Green Tea, oke turut. Oke, Bang Juang Sirait, jadi kayak mana Bang Juang? Coba cerita lagi Abang. Abang sering nonton Yonatan Nandar ya? Iya. Geram juga kadang-kadang nengok itu Bapak Nardar itu. Kenapa dia? Apa namanya? Keras sekali orangnya. Coba apa kata dia yang keras? Coba coba bilang sama dia dulu. Udah lupa. Oh, tapi menurut Abang dia itu salah kah atau betul kah? Udah Abang selidiki yang diucapkannya itu semua. Gimana ya? Kalau menurut aku, soalnya aku nggak bisa menilai. Nggak bisa menghakimi Bang Nandar, nggak ada. Tadi katanya keras. Sekarang tidak bisa Memang menilai. gitulah. Nilainya di saja sini. Di hati saja. Ya. Oke, mungkin saya kasih tahu sama Abang, sama Bapak Cornel dan Bang Juan Sirait, izin saya bicara ya. Saya tahu kalau kita bicara agama ini memang menyakitkan rasanya iman kita yang dari kecil kita imani seperti apa, tiba-tiba orang bilang kok berbeda. Contoh, Yonatan Nandar bilang Yesus menikah. Abang sakit hati kan? Karena saya tahu Abang taunya Yesus tidak menikah toh. Nah, Yonatan Nandar itu dia membawa kajian ilmiah namanya, di mana ada orang-orang yang berilmu mencari tahu, ada informasi pernyataan bahwa Yesus itu menikah. Bukan berarti Yonatan Nandar itu menghina, tetapi dia mengkomparasi, mengkonter. Kalau kami membawa data menunjukkan ada informasi seperti ini, kalau kalian bisa membantah, bantah. Tapi kalau memang tidak terbantahkan, jangan katakan kami salah gitu. Kita terima perbedaan ini. Oh, saya tidak percaya data itu, ya tidak apa-apa, tidak percaya saja. Seperti itu. Jadi kita di sini kan diskusi namanya. Diskusi itu kan kita mentransfer ilmu pengetahuan. Kami belajar, dia baca literasi dari Barbara Tering, begitu. Jadi kalau memang Abang bisa membuktikan Yesus tidak menikah, seperti yang itu. kayak saya tadi Terima kasih Bang itu, Ato. kita belajar, tapi yang kita pelajari, yang ngasih pelajaran kita nggak tahu gimana itu. Kalau kami nggak boleh gitu Bang. Kalau kami belajar kepada orang yang jelas, orang yang belajar juga. Kami tidak boleh belajar sendiri. Kalau kami belajar sendiri, maka kami baca dalil, nanti seperti otak kami, kan kita belum tentu benar. Jadi kita belajar kepada orang yang jauh lebih, orang yang lebih berilmu. Kalau saya kan belajarnya sama dosen-dosen saya di kampus. Yonatan Nandar juga sama dosen-dosennya. Begitu, sama orang yang lebih jauh berilmu dari kami. Seperti itu kalau kami Bang. Iya. Orang yang jauh lebih berilmu dari kita, kita harus belajar sama dia. Gitu. Iya. Karena kalau Abang belajar agama Kristen kepada orang yang jauh lebih bodoh dari Abang, nanti Abang tersesat. Tapi apa ya? Ada pepatah mengatakan, pepatah apa itu? Bahasa Batak ya? Kayak mana bahasa Indonesia-kannya ya? Tahu bahasa Batak aja. Gak apa-apa, coba bahasa Batak. Nanti banyak yang menerjemahkan itu. Nah, ada itu. Malo dang tarihutun daran. Artinya adalah, coba terjemahkan teman-teman di bawah. Artinya Uni, malu bertanya sesat di jalan. Malu Ya. bertanya sesat di jalan.
Oh, itu jalan-jalan namanya, Pak. Artinya Oh, itu malu namanya. bertanya sesat di jalan. Bang Juang, saya coba sapa Om Riki dulu. Bang Juang sapa dulu Om Riki nih. Om Riki, selamat malam Om Riki. Mungkin Muslim kali, makanya nggak di Saudi. Halo Om Riki. Tidur maling tidur. Dia. Oke. Ya gitulah ya Bang ya. Apapun di dunia ini Bang, kita harus belajar kepada yang jauh berilmu daripada kita. Masa kita yang mau mengajarkan orang yang kita sementara tidak tahu, makanya kita belajar. Kalau abang tidak belajar macam mana abang tahu apa yang mau diimani? Belajar aja tidak, dibaca kitab sucinya, dibaca, ditanya sama orang yang berilmu, begitu. Pahamnya? Kalau saya bisa bernapas saja di Indonesia ini saya sudah bersyukur. Memang harus bersyukur Bang, bukan cuma bisa bernapas. Abang kalau ditengok dari bentuk mukanya bukan cuma bernapas, makan babi pun abang bisa di Indonesia ini. Kalau ku tengok jangankan bernapas abang, kalau ku tengok dari bengkaknya muka abang itu, tenangnya hidup abang di Indonesia ini. Ya. Kalau ku tengok dari ketawa abang, ku tengok dari wajah abang, abang ini bahagia tinggal di Indonesia. Iya, karena sekeliling kita banyak yang mengasihi kita. Ya makanya sebenarnya kalau kita boleh jujur, yang membuat rusak peradaban itu adalah orang-orang yang tidak bisa berbeda. Kalau kami tuh nggak ada alasan kami membenci kalian, tapi kami membenci perilaku umat Kristen yang menghujat. Tapi tidak semua. Selagi kalian umat Kristen menjalankan ibadah kalian, tidak mengganggu kami dan tidak memaksa kami melakukan apapun yang tidak mengganggu kami gitu, kami tidak masalah. Kami tidak perlu mengajak kalian untuk ritual yang kami lakukan yang tidak mengganggu kalian. Kami pun tidak perlu ikut ritual agama kalian yang tidak mengganggu kami. Tenang kita. Tapi ketika sudah mulai menyerang akidah kami, menjelek-jelekkan agama kami pun tidak akan tinggal diam. Kami melawan, jangan kalian nanti ketar-ketir. Tiba-tiba kami yang dituduh menghujat, tiba-tiba kami yang dikatakan kasar. Kami ini umat yang siap melawan. Kami bukan umat yang diam-diam saja kalau Nabi kami dihina, Tuhan kami dinista. Tidak ada ceritanya begitu. Dan kami siap berdiskusi secara akademis menggunakan data-data. Kitab suci kita lihat. Seperti itu. Apa benar agamanya orang ibu belakangan datang? Enggak lah, Protestan yang belakangan datang di abad ke-16. Katolik dulu. Yang pertama sekali itu Hindu. Setelah Hindu nanti muncul agama-agama setelahnya seperti Buddha, agama banyak, ada Tao, agama Konghucu, baru nanti Yahudi. Lebih dulu Hindu, ya setelah Yahudi baru muncul agama Katolik dengan Ortodok, dengan banyak nanti. Nah baru Islam, baru terakhir Protestan abad ke-16. Abang agama terakhir, agama abang. Apa Pak Kornel lebih dulu? Bapak abang juga. Oh Katolik. Oh ya iyalah duluan abang lah. Protestan itu terakhir, itu Protestan. Kan itu ada pepatah mengatakan tidak mungkin kaki depan dilangkahi kakak belakang, katanya. Mungkin enggak? Bisa, kalau mau mundur bisa. Mundur nabrak. Apa mau mundur kita? Ya nabrak lah Bu. Ya mundur lah. Kadang-kadang kita harus kadang-kala kita harus mundur untuk tanya sama Bapak Kornel tuh. Terkadang kita harus mundur untuk maju beribu-ribu langkah ke depan. Oh iyalah.
Kita terima kalau mundur pakai kaca spion. Ya intinya gini Tapi- loh Bang Juan. Iya Bang Kornel. Iya Bapak Kornel. Terhibur juga lah ini. Iya dari tadi dia ketawa-ketawa terus. Hmm. Dia lihat Yando senang sekali dia dari tadi tuh. Jadi gini, Mana nih Bang Yandu ini nggak mau ini. Kakak pula entah kenapa diketawai Juang Sirait. Gak ada saya ngetawain Iya. tadi. Saya tidak ngetawa. Cuman dia kayak gini, dia kayak manyun, kayak cemburu dia saya ngobrol sama Bapak Kornel. Jadi saya cuma bercanda aja. Gitu. Ya Bang Juang Sirait, apa yang mau Abang sampaikan? Pesan-pesan sama Yonatan Nandar. Nggak punya pesan. Ya apa yang mau di sama Bapak Kornel mungkin ada pesan mungkin? Udah tadi udah kenalan kami udah sampai di Pulau Metropolitan, Pulau Bintan, Batam. Pernah ke Bintan Bang Juan? Aku dulu pernah tinggal di Batam loh. Pernah di Nagoya, di Batu Ampar, di Selat Panjang, di Tanjung Saya- Pinang. Semuanya kita Rumah saya pernah. dulu di Tanjung Piayu Bang, di Tanjung Piayu dulu saya Oh, tinggal. ya, sampai di Tanjung Uban juga, Tanjung Balai Karimun. Tanjung Uban. Kerja Petualang apa di Bang? situ. Kerja apa? Dulu di KP dulu. Bagian apa itu? Bagian perjudian. dari Tanjung Balai Karimun dapat istri satu, udah pulang ke Samosir. dapat dua. Dapat istri satu dia. Pulang Bawa ke duit Samosir, perjudian, udah. bawa duit perjudian balik ke Samosir. Enggak, Ternak cuma babi. bawa istri doang. Lah, duitnya kemana? Enggak pakai ongkos duitnya tinggalin sana semua sama apek-apek Singapura itu. Aduh ya Allah. Berapa? Orang Manggarai sering sana dulu Pulau Res dulu Manggarai. Sering bukan semua orang itu. Lai, kamu jangan kata gimana lah. Buka aib dia. Jadi Abang Sirait lah dulu yang bagian perjudian di Batam itu rupanya. Aduh, abang lah yang bikin miskin orang Batam ya. Bukan Sutanto yang bikin. Naik Susanto hancur semua karir politiknya. Udah ditangkap dia belum? Abang yang tukang perbaiki mesin jackpot ya. Iya dulu. Habis gunung habis sama Pak Tanto 2004 itu. Masa pulang kampung bawa istri satu. Istrinya perempuan apa laki-laki? Istrinya cowok apa cewek lah? Cewek lah Pak. Aduh, ya Allah. Jadi abang ngapain dulu di situ? Buru tulang, leh. Oh, Ya baru tulang. Tapi kan aku waktu aku kan tamat di Batam itu kan tahun 2008 Bang. Waktu tahun-tahun 2008 udah kami tinggal lah Bu. Iya Tinggal kan. 2008. Aku datangnya tahun 2003. Datang ke Batam tahun 2003. Waktu itu abang belum punya HP saya. belum ada. belum. Bapak aku udah punya HP Motorola waktu itu, Samsung besar yang segini itu yang ada antenanya itu. Tahun 2003 itu. Bapak aku kan supir di Nagoya itu. Di super di Kita di daerah Jalan mana itu? Sudirman. Nagoya. Oh, saya daerah Nagoya dari tahun. Kalau Bapak Kornel jaga diskotik kayaknya, bukan? Iya.
jaga itu jaga amoy bahenol. Aduh, Riudi dia. Tapi aku nggak ikut-ikut ke Nagoya ya. Aku nggak ada urusan sama Nagoya ya. Bapak Nah. Kornel jaga diskotik, Abang Juang Sirait kerja di judi. Aku nggak ada kerjaku di Nagoya ya. Aku waktu itu masih SMA. Tapi dulu cabe-cabean banyak. Aku belum jadi cabe. Saya belum jadi cabe-cabean waktu itu. Saya waktu itu masih polos sekali. SMP kelas 3 itu tahun 2003 itu. Bapak Kornel dulu jaga di mana? Di Planet Holiday ya? Di mana? Di Nonem ya? Di Planet harus pindah ke Pasifik. Oh, di Pasifik. Kalau Bang Juang dulu apa aja Abang sering ke belakang BCA dulu ya? Wah, kok ibu ini bisa tahu BCA? Kok bisa tahu ini bahal? Aduh, BCA itu kaki koperasi tuh. Aduh. Ya Allah. Jadi dulu ramai sekali. Dulu teman-teman ya, Batam itu salah satu kota tergampang cari uangnya karena dulu masih legal ya Pak perjudian di situ dulu ya. Ya betul. Tapi aku salut dengan Kepri Kepulauan Riau. Waktu kami di sana, walaupun di daerah Batam itu dikatakan tempat perjudian, tempat yang tidak bagus lah, tapi dia malah dapat penghargaan dari Indonesia pada saat itu kota terbersih. Iya. Iya, ada 2 kali ya berturut. Waktu wali kotanya itu kalau nggak salah Pak Abdullah ya, pertama itu. Saya yang taunya zaman Pak Rudi. Pak Rudi dan Pak Abdullah itu, mereka malah salah satu provinsi yang dapat ini kota terbersih piagam dari. Iya, kota terbersih dia. Karena memang di situ nggak ada kabel-kabelnya. Kabelnya nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Dia kan model dia itu kabel tanam. Iya, sistem tanam. Bagus dia itunya. Nah, jadi sekarang kan namanya kan Kota Madani kan. Bapak Ahmad Dahlan dulu, sebelum Bapak Rudi itu Bapak Ahmad Dahlan. Jadi dijadikan Kota Madani. Jadi ini alumni orang Batam semua lah ini ya. Kalau saya waktu itu baru datang ke Batam tahun 2003. 2003 itu saya di dalam asrama 1 tahun. Oh, kenapa? Biasa. Bapak, oh alah. Jadi begini Bu, makanya saya nonton di Komal. Kadang kita di dalam asrama itu kan penjelasan bermacam-macam, maupun dari Muslim maupun Kristen kan ada. Jadi saya kayak saya orangnya tipenya nggak bisa membedakan, bilang oh ini Muslimnya yang begini, Katoliknya begini, enggak. Saya orangnya netral, cukup mengimani. Cuman kadang-kadang saya nonton yang di komal-komal yang suka saling menghujat, saling ini ya, itu paham. Saya merasa paham bahwa saya Pak, kita di Batam itu ya, kalau kita ingat bagaimana cara hidup di Batam, saya itu pernah kerja di berbagai macam factory di Batam itu. Saya pernah bekerja di perusahaan kontainer yang besar spill itu. Saya pernah bagian CIC. Saya pernah kerja di outsourcing juga. Saya pernah bekerja di banyak perusahaan. Jadi banyak kawan-kawan saya tuh non muslim. Ada orang Batak, orang Papua, orang Ambon. Jadi terasa kebinekaan itu terasa. Bahkan kami satu line itu pernah saya jaga satu line itu ya. Itu beragam agama, beragam etnis. Tidak ada istilahnya, karena dulu belum ada TikTok kan.
TikTok Iya, itu tidak ada lihat. TikTok ini tahun-tahun 2011, 12, 13, 14, 15 lah. Dulu kita kan belum ada handphone, jadi kita hanya sekedar saling Wartel. berbeda. Telepon Wartel dulu, wartel. Bahkan dulu saya itu waktu kerja itu ya Pak, kalau kami makan tuh Kristen, Islam, itu duduk bersama makan tuh nasi ambil-ambil begitu tuh. Nah, jadi tidak masalah. Cuman kalau saya ini hadir dikarenakan banyaknya penghujatan terhadap agama Islam. Iya. Dan saya pun Bapak, kalau Bapak lihat bagaimana saya polanya seperti apa, saya tergantung siapa yang saya hadapi. Kalau yang saya hadapi hanya bertanya saja, saya akan jawab agama saya saja. Tapi kalau sudah mulai membandingkan, saya akan terang-terangan membandingkan. Tapi siap-siap saja dengan data-data yang saya keluarkan nanti. Seperti Kalau Bapak saya- tadi di awal. Ya, saya sering nonton Ibu, Saya keras sekali kalau ketemu Ya. sama penghujat. tapi di mana ada tempat-tempatnya tertentu gitu lah. Kayak Oh iya, Baik, Mas Bapak Andi, kalau ya. tonton saya bertemu dengan Bapak Pendeta Isra Seru, Bapak Budi Asali, saya justru mereka pengen dihargai karena mereka pendeta toh. Karena para pendeta itu di agama Islam tuh disuruh untuk dihargai. Tidak waktu kami Abu Bakar Siddiq itu sahabat Rasulullah, ketika ada orang berperang dilarang untuk menghancurkan gereja dan sinagog. Tidak boleh membunuh para rahib. Itu kami berperang saja loh, apalagi kami sedang tidak berperang. Jadi kami ini sesuai dengan siapa yang kami hadapi. Kalau penghujat seperti si Jack tadi itu, saya ludahi muka bapaknya pun saya berani. Tidak ada takut-takutnya saya Bapak Cornel. Kenapa begitu? Karena kami di Islam itu tegas kepada orang yang memusuhi agama kami itu adalah justru berpahala. Iya. Harus tegas. Karena kalau kami tidak tegas, akan banyak muncul penghujat-penghujat seperti itu seolah dibiarkan gitu loh. Jadi kadang penghujat ini oknum-oknum tertentu, kasihan korban-korban yang lain. Korbannya nanti orang yang beragama lain nanti yang jadi korban. Contoh begini. Tadi Jack tadi bilang Nabi saya dicekek. Nanti kalau saya balik begini, kau tidak ada dalilnya nabiku dicekek sampai lidahnya keluar, tapi Tuhanmu mati ditelanjangi, kau terima. Yang sakit hati orang lain nanti. Iya. Tapi pada faktanya saya benar. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Orang Kristen yang mendengarkan saya dikira saya menghujat, padahal saya membalikkan fakta. Kau mengatakan nabiku dicekek, padahal tidak ada data, tapi kau beriman Tuhanmu mati. Iya. Nah, jadi pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang Kristen yang mendengarkan narasi dari saya, mereka pikir saya menghujat, padahal itu keyakinan mereka, keyakinan Bapak Cornel. Tadi saya kasih ayat-ayat Bapak Cornel, Tuhan ikut berperang. Apakah saya salah ketika saya sampaikan kepada Bapak Cornel dalam ayat kitab Bapak Cornel, Tuhan ikut berperang? Itu fakta. Bukan kami menghujat, tapi kami mengkomparasi namanya. Mengkomparasi itu maksudnya apa? Membandingkan apple to apple, sejalan, searah, dan seimbang. Tapi kalau seandainya hanya bertanya tentang agama saya saja, saya akan ini, ayo Nandar jangan gerak-gerak, nanti kelihatan itu. Soalnya walaupun pakai green screen itu kelihatan di belakang layar nanti. Takutnya nanti kelihatan aurat nanti. Begitu Bapak Cornel. Jadi tergantung Bapak Cornel ya. Kalau saya ini pantang memulai untuk ini, saya tidak mau Bapak Cornel. Karena dilarang sama agama saya, berdosa saya Bapak Cornel. Agama saya perintahkan saya bersikap adil. Saya mau jujur, itu nenek saya Muslim. Oh, nenek laki itu nenek dari mama. Mama kan dari Muslim. Iya. Jadi dulu sempat saya dari SD sampai kelas 5 baru disahkan di Katolik. Jadi kalau untuk kami di NTT, khususnya di daerah saya itu, untuk Muslim dengan Katolik itu hidup berdampingan ya. Kawin mengawin juga sudah terjadi begitu. Sudah terjadi ya. Jadi enggak terasa baru. Jadi macam ada Muslim kawin ke Katolik itu cuman dari, mungkin ada yang pihak Muslim mengatakan bahwa kamu masuk ke agama Katolik jalani, jangan main-main agama orang, kan begitu.
sama Iya. ya, dari Katolik ke Muslim. Kami di sana ya biasa-biasa aja. Aku sejak adanya medsos ini, jadi kami nonton tuh kayak lihat aneh kok orang ini. Iya, paham lah. Debat. Orang-orang seperti kita ini yang sudah terbiasa hidup di ruang lingkup mayoritas majemuk maksudnya itu memang kaget. Saya mana pernah ketemu teman saya Kristen, saya tidak akan debat mereka. Kalau mereka bertanya saya jawab, tapi mereka menyerang, oh saya tidak perlu menghujat balik, saya cukup bacakan saja data-datanya. Contoh kayak tadi kan, saya berlakukan hal yang sama kepada siapapun kok. Karena itu sesuatu yang akademis. Kita ini kalau seandainya kita mau berdiskusi ya Bapak Cornel, siapkan mental kita. Kita kuasai tidak materi. Dan narasi kita itu tidak boleh narasi yang tidak tertulis. Narasi yang adalah konsekuensi logik itu masih tak apa-apa, masih tidak masalah. Tapi kita konfirmasi gitu loh. Misalnya saya bertanya nih, Bapak Cornel percaya Tuhan dalam PL? Oh percaya, berarti percaya yang tertulis. Ya harus percaya dengan yang tertulis. Memang begitu. Tuhan berperang ya Tuhan berperang. Berarti ya memang tertulisnya begitu, mau diapakan toh. Jadi kalau di Islam sendiri kita tuh berbicara patokannya ajaran. Sejauh saya belajar Islam, saya tidak pernah menemukan dalil bahwa Islam itu mengajarkan memberlakukan kezoliman atau menyakiti orang yang tidak menyakiti kita gitu. Tapi kami diizinkan, kalian diizinkan berperang kalau diperangi. Jadi kami itu sebenarnya tidak diizinkan berperang, Pak. Izin perang itu turun kalau kami diperangi. Seperti itu. Makanya Bapak Cornel itu kalau lihat ada orang Islam yang melampaui batas, maka dia akan bertentangan dengan Al-Quran. Di Al-Quran tertulisnya begitu. Kadang-kadang kita lihat ada oknum-oknum tertentu yang melampaui batas lah. Sekarang tuh banyak kita lihat orang tuh, saya tidak bilang ya cuman Kristen aja yang jahat, banyak juga orang Islam yang jahat kok Pak, saya akui itu. Banyak juga kok orang Islam yang menghujat Yesus. Bahkan saya pernah itu lihat akun bernama hinaan kepada Yesus. Itu tidak dibolehkan Pak. Bahkan itu yang bisa jadi menjadi asbab. Makanya nanti kalau ada pembunuhan terjadi misalnya, ya jangan perlu salah, ya ada asbabnya mungkin gitu loh. Apa sebabnya? Oh sakit hati karena penghujatan. Tapi bisa bedakan dulu mana penghujatan, mana narasi yang ada datanya gitu. Tapi saya lihat dari ibu ya, orang yang naik atau ini sama ibu, baru bisa ibu hantam dia pakai dalil, bukan ini kan gitu kan. Tapi saya ada pakai orang data. yang data. Jadi ada orang yang saya nonton sering ikutin live-nya ibu, dari komal-komal orang lain itu ada yang perempuan satu itu saya tahu nama siapa itu malah lain lagi dia pokoknya ngomong gak karuan dalam hati dia ini ngomong gak mikir dengan umat dia yang lain, berarti rasa kemanusiaan dia terhadap kawan-kawannya ya nggak ada kalau menurut saya sih. Ya kita beda-beda metode ya Pak. Kalau saya ini kan saya juga berprogres Pak. Saya belajar juga begitu kan. Saya kita ini kan pendewasaan Pak. Maksudnya kita juga diajarkan untuk apakah kita ini akan begini terus, apa kita akan berubah menjadi jauh lebih baik. Karena bagi saya dunia ini tempat kita diajari sama Tuhan kan, dengan cara dunia mengajarkan kita gitu loh. Nah kalau saya pribadi itu seorang mahasiswi harus berprogres menjadi jauh lebih baik. Bapak kalau lihat dulu diskusi saya Bapak kalau melihat waktu saya menghantam mulut-mulut pendiskusi seperti Pauzang, MKC, habis. Tapi saya harus berubah jauh lebih baik. Saya tidak boleh bernarasi liar karena itu menyakiti hati umat beragama yang lain. Nah, itu fitnah tuh masuk ke dalam dunia delik lintas delik hukum kan. Kalau memfitnah itu kan tidak boleh. Saya pun berdosa dalam agama saya. Tapi kalau saya itu bertanya ada dalilnya, yaitu hak akademis gitu loh. Karena kan Bible dan Al-Quran itu termasuk literasi yang boleh dikaji. Yang tidak boleh itu memfitnah. Tidak ada tertulis tapi dibilang ada tertulis, itu kan tidak boleh mempelintir makna, itu tidak boleh. Dalam penistaan, undang-undang penistaan agama, mentafsir agama orang lain yang tidak sesuai dengan data juga tidak diizinkan, begitu. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Kayaknya
Ibu, mungkin saya pamit dulu, ini udah jam Siap-siap. Bapak Kornel sehat-sehat ya. Semoga cepat sembuh penyakit yang sedang dialami. Semoga kalau boleh saya akan mendoakan Bapak. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Bapak sebelum Bapak dipanggil. Mohon maaf, dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini RK ini. Ya, Bapak berada di kebenaran. Kalau Bapak meyakini Kristen atau Katolik sebagai agama yang Bapak imani, tidak masalah. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tapi dalam agama Islam kita umat manusia ini diajarkan punya akal. Kita punya akal, punya hati nurani. Apakah betul Tuhan seperti ini? Apakah betul Tuhan ajarkan begini? Apakah betul ini kitab suci? Kalau kita tidak menggunakan akal kita, izin Bapak Kornel ya, ini kewajiban saya sampaikan ke Bapak, terlepas dari Bapak dengar atau tidak. Kalau kita sudah dikasih Tuhan yang Maha Kuasa akal, hati, akal tidak dipakai untuk berpikir, hati tidak memiliki empati. Ketika kita nanti salah dan masuk neraka, kita tidak bisa salahkan Tuhan. Itu pilihan kita. Nah, makanya Tuhan yang Maha Penyayang itu memberikan kita masih umur panjang. Diberikan umur panjang untuk berpikir dan merenungkan apakah betul saya sedang berada di kebenaran. Saya tidak mengajak Bapak untuk Islam. Saya mengajak Bapak untuk fungsikan akal dan hati nurani. Apakah betul sudah berada di kebenaran? Apakah bisa membuktikan kebenaran yang kita yakini ini? Karena yang namanya kebenaran itu harusnya bisa dibuktikan. Nah, seperti itu. Jadi saya berharap Bapak Kornel mendapatkan hidayah dari Allah, tetapi kembali lagi hidayah itu pilihan. Ya, semoga Bapak Kornel pulih, sehat selalu, dan Bapak Kornel juga sehat, sekeluarga juga sehat-sehat selalu. Begitu Bapak Kornel. Amin. Makasih. Sama-sama. Ya. Oke, Bapak Kornel mau turun, saya bantu turun. Oke. Ya. Lagi dimasukin ini moge. Sombong, moge. Moge apa? Lanjut teman-teman ya. Jadi depan saya kalau diskusi itu pakai data. Ketika menuduh nabi saya CABUL, tunjukkan datanya. Kalau tidak ada data, saya bantu kalian menunjukkan nabi-nabi yang sangat CABUL di kitab kalian. Karena saya punya datanya semua, bahkan saya hafal di luar kepala. Ayo, mau bahas nabi yang CABUL. Nabi yang CABUL itu adalah nabi yang ngambil bini orang. Ada di mana? Di kitab kalian. Nauzubillah min dzalik, kami tidak percaya kalau itu adalah Nabi Daud. Ayo, Nabi Hosea diperintahkan untuk menghasilkan anak-anak sundul. Lanjut, Yesaya pasal 20 nomor 3, nggak pakai celana dalam 3 tahun. Lanjut, apalagi di Yehuda, nenek moyang Tuhan kalian bersundal dengan Tamar, nggak lihat mukanya sampai nggak tahu kalau itu menantunya. Ayo, coba tunjukkan kepada kami. Tunjukkan kepada saya data nabi saya pernah berlaku CABUL. Kalau tidak ada datanya, kalian tukang fitnah. Kalian Kristen-Kristen ini dipimpin sama Roh Kudus memfitnah nabi saya. Kalau kalian bisa tunjukkan datanya, saya loncat dari tembok Berlin. Ayo, tunjukkan data nabi aku pernah melakukan kecerobohan seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi di kitab kalian. Rifa, Apa? kau udah perlu mulutmu itu dikentok anjing dulu, mulutmu itu terlalu jadi kentot anjing dulu mulutmu itu. Mulut orang ini sangat Jadi trouble. udah kayak setan. Ini Tuhan mereka, jangan salahkan dia ya. Tuhannya yang Kau mengajarkan dia perlu ngomong gini ya. anjing dulu mulutmu itu, kentot anjing dulu mulutmu itu. Bangsat, bangsa kau. Mulutmu udah kayak lebih dari setan mulutmu itu. Nabimu yang cabul itu, nabimu yang cabul. Cak, mana Biar datanya? tahu Mana kau. data? Ya mana datanya Nabi ku cabul? Kau perlu mulutmu itu dientok sama anjing dulu, Mana dientok sama anjing datanya? mulutmu itu. Iya, udah Biar mama nggak kau aja yang bisa diewek muka sama. itu. Aduh, dibatasi lagi Kau lah kita. Gus. manusia paling jijik. Perlu kau Uni jangan keras-keras Uni, nanti kena ini aku kena rungkat multi. Udah sabar aja. Jangan keras-keras. Mana si Ripa ini? Ripa jangan keras-keras. Jangan keras-keras Rifa.
pelan-pelan aja. Si Riva ini, Riva naik lagi Riva. Bang Wan, makasih Bang Wan. Aduh Bang Wan. Peran-peran nih banyak yang report, teman-teman tolong bunga mawar merahnya biar nggak kena report. Aduh, banyak yang report nih. Tolong di gip biar nggak rungkat. Lupa jangan terlalu keras nanti. Iya. Apa namanya multiku rungkat nanti. Iya. Oh ini akun baru ya. Wah, kenapa mukanya kena aja gitu? Kena aja muka. Muka kena ajab guys. Muka aku diajab. Ya, udah bisa ini belum? Apa? Kok apa? Apa sih Nandar Monyong? Udah bisa ini belum? Apa? Udah bisa naikin orang belum? Belum. Aku mau ke apotek dulu ya. Pakai nyerungkat nih dia malam diem nih. Enggak, maksudnya aku tetap HP tak bawa sambil naik motor. Ntar aku tutup dulu. Silakan Engkol buka mic, buka camnya. Buka camnya. Silakan Engkol buka camnya. Halo Engkol buka camnya. Oke turun ya Engkol, main musik dulu aja. Buka dulu camnya Daniel. Kalau nggak usah, ini terakhir kali kamu dinaikkan. Buka camnya. Udah kena kincing untah ya? Bukan, kena kencing Tuhan. Ya buka camnya Bang Restu. Oh nggak bisa dia. Selamat malam. Saat bisa buka kamera. Iya nggak bisa nih. Bertanya aja. Oke, baik. Di sini kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani apabila kalian menemui salah satu mereka di antara mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu bagaimana itu? Ya, kami harus mendesak orang-orang Kristen atau Yahudi yang melakukan perlawanan kepada kami dengan mengganggu akidah kami dan menyerang kami. Itu terjadi pada waktu Rasulullah memerintahkan itu. Karena itu asbabul urutnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengganggu stabilitas keamanan di Jazirah Arab pada waktu itu. Sama seperti di Kristen diajarkan, barang siapa yang tidak membawa ajaran ini, jangankan untuk mengucapkan salam, mengajak ke rumah aja nggak boleh. Tapi ini nggak ada alasan nih. Kalau di Islam ada alasan, karena di dalam Islam itu diizinkan berperang kalau kalian diperangi. Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang tidak berbuat adil kepada orang kafir zimmi, siapa dia kafir zimmi yang mengikat perjanjian dengan kami, maka Rasulullah akan berperkara dengan orang itu. Makanya juga Rasulullah, seandainya ada orang yang kafir yang menyerang kami, maka kami boleh mempersempit mereka, karena mereka mengganggu stabilitas hidup di tengah-tengah pemimpin umat Islam. Tapi yang lucu di Kristen, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, dan dirinya sendiri tidak bisa menjadi pengikutku. Justru mengajarkan membenci keluarga. Gimana mau kasih kepada orang lain, keluarga aja dibenci bro. Nggak ada alasan lagi. Oke baik. Tentang itu lagi yang KKB, saya ini sebetulnya saya di Papua ini. Terus ini bukan masalah KKB, itu bukan masalah agama atau apa. Dari mana kamu tahu? Nggak ada kaitannya dengan agama. Emang. Iya, dari mana kamu tahu kok emang? Iya, dari mana kamu tahu? Dari mana tahu, Dek?
Kayak dari mana ini? Aduh, Karena saya ya Tuhanku, ditanya dari mana tahu? Ya memang jawabannya dari mana kamu tahu? Itu aja sumbernya kita butuh. Gak dari mana? Dek, kalau nggak tahu apa-apa jangan ngomong sesuatu yang nggak kamu ketahui ya. Dek, contoh dari mana Uni tahu kalau di Kristen diajarkan membenci? Lukas pasal 14:26 misalnya. Barang siapa yang tidak Coba membenci baca, bapaknya, coba baca. ibunya. Nih, Coba dibaca. 2 ayat saya Jangan- kasih. Loh, Ya. ini saya lagi baca. Contoh nih, Ya, 2 langsung Yohanes baca. pasal 1. Ntar dulu, ini kok nyuruh-nyuruh sih, udahlah saya yang bawa datanya lagi. 2 Oke, Yohanes saya pasal mute 1 ya. nomor 10 sampai 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Tuh, tanpa syarat loh. Yang tidak membawa ajaran Kristen, teman-teman, nggak boleh diucapin salam, tidak boleh dibawa ke rumah. Ini katanya ajaran kasih. Terus lanjut. Kita perlihatkan ada ajaran kebencian dalam Kristen, teman-teman. Itu khusus untuk keluarga. Sama keluarga aja disuruh benci, apalagi sama orang lain ya. Nih kita tunjukkan datanya. Kalau diskusi sama umat Islam itu biasakan berdata ya, Dek, supaya tidak fitnah. Karena kalian kayaknya terbiasa itu bicara tanpa data kayaknya ya. Terbiasa banget kayak gitu ya. Nggak boleh kayak gitu tuh fitnah itu. Dalam Lukas pasal 14 nomor 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi, bagaimana cara untuk mengikuti Yesus menurut ayat ini? Silakan Bang Restu dijawab. Turun saudara, padahal disuruh bertanya doang loh. Makanya tanya aja, jangan ngejelasin. Disuruh nanya doang loh brother. Apa iya saya ini nggak pernah nyuruh kalian ngejelasin agama kalian loh. Saya cuma minta kalian bertanya. Bertanya dong sama aku, tanya Islam lah. Tapi kalau nge-framing nanti aku balikin nangis. Halo kencermen muslim atau non muslim, kencermen, Genjermen, saya ini bersikap seperti cara berpikir kalian. Kalau kalian mengatakan bahwa ajaran kami adalah ajaran intoleran gara-gara ada orang Islam yang jahat, maka ajaran kalian lebih intoleran lagi. Karena kalau kita hitung-hitung jumlah kejahatan di dunia dan peradaban sepanjang sejarah itu lebih banyak dilakukan kalian yang beranak Kristen. Halo Kencermen, Ya, halo. Ya muslim atau non muslim, Rifa. brother. Ya dibuka camnya brother biar Ya, enak kita waras diskusi belum, Rifa. enak-enak. Buka camnya brother. Oke, mantap. Silakan brother, bertanya saja brother. Di sini orang Kristen awam bertanya saja. Jangan ngejelasin agama kalian. Kami lagi nggak butuh diinjili. Kami yang ingin menginjili. Silakan. Ya wajarlah Rifa membela saudara-saudaranya ya. Bertanya saja. Nah, Rifa Saya nggak sendiri sorry. saja intoleran. Kencer. Gak jadi orang tuh nggak usah framing. Saya tidak membela orang yang jahat. Saya bukan kayak Karena Kristen. kamu sendiri saja intoleran, Rifa. Kapan saya intoleran? Kamu sendiri saja intoleran. Apa Wajarlah contohnya? kamu dukung Apa? sesama intoleran. toh? Apa contohnya intoleran saya? Ya dari cara mengucap kitabnya orang lain saja kamu sudah Apa nggak jelas. definisi intoleran, Kencer? Ya kamu membenci agama lain, agama Kristen Di mana terutama. saya membenci Kristen? Kok nuduh-nuduh nih Oten? Ya, banyak. Apa gunanya sih kayak ngebenci Kristen itu apa guna? Justru saya senang kalau ada orang Kristen. Kalau nggak ada Pertama, gunanya ngapain kamu bahas-bahas Kristen? ya karena Kalau saya di nggak ada sini gunanya, ngapain kamu akademisi. bahas-bahas Karena Kristen? saya adalah orang yang Akademisi berdiskusi. apanya? Kamu mengatasnamakan akademisi, padahal kamu Nah, bodoh. emang iya. Nah, ini yang teman-teman Ya, ini emang ya iya kamu kalau bodoh. ini Yesus mengajarkan ya, gini yang ngajarkan Yesus ngata-ngatain orang teman-teman. Ini ajaran kasih ya teman-teman ya. Ajaran kasih itu Enggak. ngata-ngatain orang tanpa menunjukkan data dan bukti. Nggak peduli benar salah, yang penting ngatain orang aja botol dulu. Ini dia contohnya nih. Ini pengikut Yesus nih, anak Tuhan, ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi yang diomongkannya Ya. itu adalah bimbingan Roh Kudus, guys. Bener kan? Dari mulutmu saja kotor mulutmu. tahu Iya, nggak? kamu yang baik kata-katanya mengatakan Kamu orang lain intoleran, bodoh. makanya mulutmu kotor. Apa kata kotor saya? Yang kotor itu Bible, isinya di dalam ada buah jakar, buah pelirnya. Nah, ya kan? Ya kan? Inilah Iya, salah itu satu fakta. orang intoleran. Itu fakta nih, ada buah pelir dalam Bible nih, saya tunjukin data. Masa dibilang Nah, masa nanti- kenyataan dibilang ini Nanti kalau teman-teman? kamu gabung sama mereka juga, paling kamu di penjara juga sama mereka itu rame-rame. Apa sih? Karena mulutmu Ngomong apa sih kasar, nih? kotor mulutmu.
Enggak, yang kotor tuh Bible, bukan saya yang bilang buah pelir nih. Kamu Nggak baca usah nih. bicara Bible. Orang yang Intinya berbongkol atau yang kotor. kerdil Ini badannya. saya bicara pribadimu Iya, sendiri. ini Kamu Biblemu tuh kotor nih. Orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. Tuh pelir. Sekarang kita lihat zakar. Ya, nanti buah dada. Tuh yang kotor tuh. Nih ya. Nih, Yeskiel pasal 223 nomor 20. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Tuh. Tuh kotor banget tuh. Bukan aku yang kotor. Mana ada aku kotor. Aku mah Islam, nggak boleh berkata-kata kotor. Nih ya. Amsal 5 nomor 19. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Kotor. Kidung Agung 1 nomor 13. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Kotor. Kidung Agung pasal 4 nomor 5. Seperti dua anak rusa buah dadamu seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah buah bakung. Kotor. Seperti dua anak rusa buah dadamu seperti anak kembar kijang. Kotor. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma. Kotor banget, Mak. Itu dan memegang gugusan-gugusannya, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Itu kotor. Ini kotor, guys. Ya, siapa yang bilang? Orang Amerika yang bilang. Ini datanya aku tunjukin ya. Ya. Bible itu di-ban gara-gara vulgar, bukan kata aku, kata orang Amerika, ya. Bentar ya. Nih ya. Nih dari BBC nih. Utah Primary School ban Bible for vulgarity. Itu kotor tuh, vulgar tuh. Nih, kita terjemahkan aja. Ini bukan aku yang bilang Bible itu porno, tapi orang-orang di Amerika tuh. Ya, bukan aku. Yang kotor tuh ini, kitabmu, bukan aku. Sejak kapan aku ngomong kotor dari tadi? Nuduh-nuduh aja sih Kristen. Kenapa sih Kristen-Kristen ini suka nuduh ya? Giliran dibalikin, mereka tuh nggak terima tahu guys. Mereka tuh nggak terima. Nah, nih bahasa Indonesia, ntar ya. Bahasa Indonesia ngomong apa sih lu, kita nggak denger ya. Bahasa Indonesia teman-teman ya. Mana nih Indonesia? Mana? Kok bahasa Jawa adanya, Indonesia nggak ada malah. Indonesia nggak ada loh guys. Bahasa Indonesia nggak ada loh. Bahasa Jawa yang ada. Kita pakai bahasa Jawa aja yuk. Bahasa Jawa aja nih. Italia Jawa. Coba bahasa Jawa. Wah, nggak bisa. Nggak bisa diterjemahkan guys. Utah Primary School ban Bible for vulgarity. Vulgar, kotor, jorok, porno. Kata siapa? Kata orang Amerika, bukan kata saya. Apa sih, ngomong apa sih? Nggak jelas. Teman-teman dia kenapa guys? Bapak ini kenapa sih? Bapak ini tuh orang Kristen, punya Roh Kudus, tapi maki-maki orang, ngata-ngatain orang goblok. Padahal ketika kita bicara, kita nunjukin data dari tadi. Kan aku bilang, kalau orang Kristen mengatakan ajaran Islam itu intoleran karena ada orang Islam yang jahat, maka Kristen lebih intoleran lagi. Karena sepanjang sejarah justru kejahatan banyak dilakukan oleh orang Kristen. Ngomong apa dia guys? Dia ngapain guys? Kasihan bapak-bapak Facebook kalau masuk ke komal-komal kayak gini. Kasihan tau. Biarin aja guys. Biarin aja ya bapak ini ya. Gak apa-apa, kasihan guys. Ya, penyebar hoax. Halo, selamat malam. Malam penyebar hoax. Gini, agama itu kan artinya tidak kacau balau ya. Jadi Ripa merasa terjolimi ya, Ripa merasa terjolimi ya, Ripa. Terus Pak? Kan merasa lucu punya agama tapi melarang orang memuji Tuhannya. Itu kan sama dengan perbuatan iblis toh. Iya, memang iblis Pak yang larang-larang orang memuji Tuhannya. Kayak di Perjanjian Lama dikatakan barang siapa yang menyembah persembahan kepada Allah lain maka harus dibunuh dan ditumpas. Emang iblis gitu ya Pak ya? Ini Pak, dalilnya Pak, saya tunjukin dalilnya. Iya Pak, saya sepakat. Kalau ada Tuhan yang menumpas orang-orang yang tidak menyembah kepada dia, maka itu iblis. Sepakat nggak Pak? Jadi itulah kasusnya di Padang itu kan? Oh iya, orang-orang yang di Padang yang mereka, iya mungkin mereka penyembah iblis Pak.
nggak masalahnya mereka bukan penyembah Allah karena Allah nggak merintahkan gitu. Mungkin mereka terinspirasi sama Bible, Pak. Nih saya tunjukin Bukan. ayat-ayat pintu Nah, lihat ya. Tunjukin di mana ada agama lain mau ngobrak-abrik. Ada penjajah itu agamanya Kristen ngobrak-abrik dunia. Kamu beda itu. Penjajah itu imperialisme. Jangan kamu campur Apa sih dengan imperialisme giliran Kristen yang berbuat kurang ajar kalian bilang imperialisme. Diam dulu, saya mau baca ajaran Botol iblis kamu, dulu. Ripa. Diam dulu, saya mau Jangan baca ajaran iblis. menggelapkan sejarah kamu. Ulangan Jangan pasal 13 nih, Ripa. kayak gini cara diskusi sama aku. Ulangan pasal 13 nomor 6 sampai 10. Jika saudaramu, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, anak istrimu yang kau kasihi. Diam Kamu dulu, itu saya lagi botol, baca Ripa. Bible. Saya lagi baca ayat iblis kata penyebar hoax. Ini ada ayat iblis. Ini saya lagi baca nih. Jika saudaramu, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan Ripa, atau jangan istri yang kau sejarah kamu, Ripa. Kamu itu botol. atau istri yang kau kasihi atau sahabat karibmu membujukmu diam-diam katanya marilah kita beribadah ke Allah lain, maka engkau harus membunuh dia. Ini ajaran iblis ya, penyebar hoax. Coba penyebar hoax buka mic-nya, jujur dulu, ini ajaran iblis nggak? saya tanggapin. Iya Ripa, silakan. Ini kamu iblis bilang nggak? Ini agama ngomong itu Tuhan membawa atau iblis? agama. Kamu kira Ini yang di bilang sana iblis cuma atau Tuhan? Dengar aku dulu ngomong. Iya, ini si Jadi- Cancer ini gangguin kita. Udah, Ya, penyebar dengar hoax dulu. silakan. Jadi kepercayaan kejawen atau animisme tidak pernah melarang orang lain beribadah. Sementara Loh, kalian jangan ada bawa-bawa banyak kejawen. Nggak ada kaitan dengan kejawen. Saya tanya, ketika ada Tuhan yang melarang orang lain menyembah kepada Tuhan lain dan menghabisi orang-orang yang berbeda keyakinan, itu ajaran iblis nggak? Jadi ada orang Saya pintar tanya sekali berpendapat. lagi, Kristen, kalau ada Iya, aku Tuhan tahu. yang membunuh orang lain yang berbeda keyakinan dengan orang lain itu ajaran iblis nggak? Kok nggak bisa jujur sih? Katanya tadi ajaran iblis. Gimana sih? Ajaran iblis nggak? Jujurlah padaku, kalau engkau memang bukan penipu. Itu ajaran iblis yang melarang orang menyembah yang lain. Saya tanya, kalau Ini ada aku Tuhan jangan yang ditutup. mengatakan bunuhlah, tumpaslah orang yang menyembah kepada Allah lain, itu iblis bukan? Pokoknya kalau yang Saya melarang tanya sekali lagi, saudara, berat sulit, saudara. Menurut parameter Bapak penyebar berita bohong ini, teman-teman, kalau ada Tuhan yang mengatakan membunuh orang-orang yang berbeda keyakinan dengan Tuhan itu, dengan mereka, dengan Bani Israel, maka disuruh bunuh, maka itu iblis. Saya tanya, ada Tuhan yang berkata dalam kitab Ulangan pasal 13 nomor 6 sampai 10, jika saudaramu, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anak perempuanmu atau istri yang kau kasihi atau sahabat karibmu memujukmu diam-diam katanya marilah kita beribadah kepada Allah lain, maka engkau harus membunuh dia. Ini iblis atau Tuhan? Berat saudara, sulit saudara ketika membawa ajaran sendiri. Dia sendiri yang punya parameter. Katanya kalau ada Tuhan yang menghabisi nyawa orang lain yang menyembah kepada teos lain, itu iblis. Giliran dibacain dalam kitabnya Ulangan pasal 17 nomor 2 sampai 6. Apabila di tengah-tengahmu didapati seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan pergi beribadah kepada Allah lain, maka haruslah engkau membawa laki-laki atau perempuan itu ke pintu gerbang kota dan melemparinya dengan batu. Iblis atau Tuhan ini saudara? Berat saudara, berat. Dia bawa parameter sendiri, tapi kok nggak berani sendiri ya? Kenapa mengingkari parameter sendiri ya? What's wrong with you? Aku udah sepakat loh sama definisinya. Kalau ada Tuhan yang menghabisi nyawa orang-orang yang tidak menyembah kepada Dia, maka itu adalah iblis. Ayo, aku sepakat. Diajak bersepakat malah nggak terima. Berat saudara. Alden Ferayan, muslim atau non muslim? Kenapa? Muslim atau non muslim? Awak cakap apa? Awak apa agama awak ni? Islam ke, Kristen ke, non Islam ke? Oh, I Kristen, I tak nak Islam. Tak masalah, orang Islam pun tak nak awak ni. Jangan-jangan awak pecinta sesama jenis lah. Awak pecinta laki lah. Sebab Islam selalu buat onar, selalu buat masalah. Yang buat masalah tu Kristen, yang nyerang Malaysia dulu tu menjajah tu Inggris, agama dia Kristen. Awak tu Tuhan awak sendiri tu bunuh anak kecil, tahu tak? Ya saya pasal 21:14. Sediakan tempat pembantaian untuk budak-budak. Budak-budak kecil dibunuh sama Tuhan awak. Awak baca dalam kitab Raja-Raja, anak kecil, budak-budak kecil cuma berkelakar aja, botak naiklah botak, dibunuh sama Tuhan awak.
Tuhan awak punya kerja bunuh orang tahu. Anak kecil budak menyusui pun dibunuh sama Tuhan awak. Ai pun tak nak jadi Kristen lah. Macam mana ai nak nyembah laki-laki ganteng berkelamin tu? Ai tak nak. Ya, awak nak jadi Kristen ke jadi hantu belau pun tak masalah. Ya, tapi ketika awak cakap bahwa agama saya itu membuat onar, awak tahu tak penjajah ke Malaysia tu siapa? Inggris tahu. Inggris tu agama dia apa? Islam ke? Islam datang ke Malaysia tu pakai apa, ha? Kristen, hantu belau. Kau bilang bahwa Islam membuat keonaran tu di mana? Kau tinggal di Malaysia kan? Hidup kau sedap tak tinggal di Malaysia? Onar tak di Malaysia itu? Hah? I tanya dengan kau di Malaysia itu dibikin susah nggak? Kau dapat hak kau nggak tinggal di Malaysia? Dasar minoritas nggak tahu diri di Malaysia udah nyaman hidupnya malah jelek-jelekin orang Malaysia. Malaysia itu mayoritasnya tuh Islam. Kau tenang muka kau di situ. Ngaku pula kau ngejelek-jelekin orang Islam di Malaysia. Tak tahu malu kau. Nuduh-nuduh kau, dasar oten mencret. Giliran ditanya, Tuhan siapa yang menyuruh untuk menumpas anak kecil? Senyap kau. Aku tanya kitab kau dulu. Tuhan kau itu dibunuh, Tuhan anak dibunuh Tuhan bapak itu. Kau tahu tuh. Kau punya Tuhan gara-gara Tuhan bapak bunuh Tuhan anak dikirim untuk dimatikan, menebus dosa kau. Kau mencintai lelaki sesama lelaki tak apa-apa. Karena kau ditebus sama Tuhan kau. Hah? Kau ni malah orang Malaysia, kau tinggal di mayoritas Islam. Kau cakap orang orang Islam Malaysia bikin susah kau. Ada orang Malaysia yang bikin susah kau. Penipu, pembohong. Macam gitu-gitu Malaysia itu saudaraku. Aku tahu Malaysia itu sangat toleransi. Tak boleh cakap pasal debat agama. Kau tahu? Kau pula jelek-jelekan orang Islam Malaysia kat sini. Kau pikir mentang-mentang aku orang Indonesia takkan bela saudaraku dekat Malaysia? Hantu belau? Jangan-jangan kau pecinta sesama jenis nih. Kau korban Renat Sinaga. Jangan-jangan kau. Fitnah-fitnah agama Islam. Senyap je kau. Giliran kau dibuka data kitab kau. Tuhan kau suruh tumpas itu. Ambil yang perawan. Kalau tak perawan bunuh. Bilangan pasal 31. Tak tahu kau tu. Saya cakap pakai data kitab kau. Kau cakap pakai congortologi. Mulut kau je. Kau diam dekat Malaysia tu apa? Kau menderita kau? Hah? Kau jawab. Menderita kau dekat Malaysia tu. Tak boleh kau bekerja. Mentang-mentang kau Kristen ada tak orang Malaysia larang kau bekerja? Hantu belau? Hantu belau kau. Udah sedap-sedap kau tinggal dekat Malaysia. Toleransi sangat luar biasa dekat Malaysia tu. Kau pula cakap orang Islam. Kalau kau cakap Islam buat rusuh, berarti kau cakap orang Malaysia tu buat rusuh. Karena rata-rata tu Malaysia tu Islam. Memang tak tahu diri kau orang-orang macam kau ni Sudah merdeka kau dari penjajahan orang Inggris. Bersama kau dengan orang Malaysia yang rata-rata Islam agama dia, kau cakap pula muka dia bikin rusuh. Memang tak ada harga diri. Hai, macam ni lah mikir orang Kalau mikir orang senang hidup di tengah-tengah orang Islam, awak cakap Islam ini buat rusuh. Yang tak nak buat rusuh tu apa? Awak suka kalau kami orang Islam membiarkan awak tusuk lubang pantat laki-laki? Buka mic. Buka mic you. You buka mic. You punya mic buka. You orang Malaysia tuduh-tuduh orang Islam. Malaysia tu hampir 100% dia Muslim tu. Hampir lah kalau orang Melayu dia. Pribumi dia. Dasar awak hantu belau. Fitnah-fitnah saudara saya orang Malaysia awak kat sini. Enak aja lu fitnah-fitnah saudara gue. Emang mereka ni kita sudah benarkan, ayolah. Kalau kita sepakat, kalau ada suatu agama, ada orang jahat di dalamnya, maka agama itu agama setan ya. Ayo, mari kita hitung-hitungan jumlah. Di seluruh dunia sepanjang sejarah, orang beragama apa yang paling banyak menghabisi nyawa orang? Pakai data lah. Itulah paling setan. Paling setan itu. Tak nak pula. Tak nak terima. Kenapa awak punya Muhammad pedofil? Yang pedofil tu bapak kau. Bukannya kau pelpu. Mana data? Kau tahu tak nenek moyang Tuhan kau pedofil? Kenapa lah dia? Nenek moyang Tuhan kau Ishak Mentusbol Ribka umur 3 tahun kata Rasi. Makanya Tuhan kau tu punya nenek moyang. Kalau kau cakap orang menikah dengan budak kecil itu pedofil, maka kau cakap bahwa nenek moyang Tuhan kau itu pedo lah.
Kenapa nenek moyang Tuhan kau itu pejina? Kenapa Tuhan kau itu bersekutu dengan orang-orang berbuat mesum? Kenapa Tuhan kau minta upeti perawan? Kenapa tu? Bilangan pasal 31, 20 sampai 25 lah. Sampai 40, awak baca 40 kalau berapa Kenapa tu Muhammad kekal? Dasar kau pecinta lubang dubur. Itulah, kau suka di Kristen karena di Kristen tak masalah pun kau tusbol dubur siapa-siapa. Itulah kalian Kristen, yang kalian hujat tu agama Islam, yang kalian hujat Nabi aku. Kalau aku bawa data kitab kalian tuduh aku penghujat. Padahal kalian tak bisa bantah kitab kalian. Halo Abichai Mahes. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Muslim dan Muslim? Muslim lah pakai assalamualaikum. Ini sekedar mau ngasih saran aja nih Mbak Rifa. Pak di belakang aja Pak kalau saran Pak. 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 Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.